Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Oke, di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang kolonialisme dan imperialisme bangsa barat di Indonesia. Nah, untuk materi kali ini kita akan membahas tentang ini ya, kebijakan-kebijakan pemerintahan bangsa barat di Indonesia. Nah, kalau materi sebelumnya kan udah dibahas bagaimana perjuangan bangsa barat sampai ke Indonesia, kemudian bagaimana mereka bersaing gitu ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang ini kebijakan VOC di Indonesia. Jadi setelah sampai di Indonesia, Belanda mendirikan banyak kantor dagang di Indonesia. Banyak pedagang-pedagang dari Belanda yang datang ke Indonesia. Nah, bagaimanakah kebijakan VOC di Indonesia akan kita bahas di pertemuan kali ini, di materi video kali ini. Tuh. Oke, pertama kita akan membahas tentang masa kekuasaan VOC di Indonesia, tentang pembentukan VOC di Indonesia atau Verenigd Oost-Indische Company. Jadi VOC ini didirikan atas usulan dari Johan van Oldenbarneveldt dan juga Prince Maurits begitu. Jadi mereka berdualah yang meyakinkan para kongsi dagang di Indonesia untuk bekerja sama dan membentuk VOC ini. Kemudian mereka mengusulkan ya, lebih-lebih Prince Maurits ini mengusulkan di parlemen, kemudian oleh kerajaan Belanda disetujui didirikan VOC di Indonesia pada tanggal 20 Maret 1602. Nah, tujuan didirikan VOC ini apa toh? Jadi tujuan utama didirikan VOC ini adalah untuk menghindari persaingan dagang di antara para pedagang Belanda. Itu tujuan utamanya gitu. Selain itu juga untuk memperkuat kedudukan Belanda di Indonesia. Karena kan di Indonesia ini selain ada Belanda juga ada para pedagang lain gitu ya. Sehingga VOC ini juga berusaha agar dapat bersaing dengan pedagang bangsa lain di Indonesia, kayak seperti Portugis, Spanyol maupun Inggris yang udah punya IEC gitu. Kemudian juga untuk membantu keuangan Belanda. Selain itu juga menjalankan pemerintahan sebagai wakil pemerintah Belanda di Hindia Timur. Jadi VOC nanti tujuannya adalah sebagai kayak tangan panjangnya pemerintahan Belanda di Indonesia gitu. Nah, selain itu VOC ini juga merupakan organisasi multinasional pertama. Kenapa kok dikatakan organisasi multinasional pertama gitu ya? Karena keanggotaan VOC ini tidak hanya dari Belanda saja, tapi dari berbagai negara, kala Amsterdam, kemudian Rotterdam dan sebagainya, banyak negara-negara lain gitu. Nah, kemudian di sini VOC ini mempunyai 17 dewan pengelola atau pemimpin yang dikenal dengan Heren 17 atau 17 tuan gitu. Jadi ada 17 tuan yang merupakan perwakilan dari beberapa negara tadi gitu. Nah, ini adalah sekilas tentang pembentukan VOC di Indonesia. Bagaimana kok VOC terbentuk gitu ya. Karena tujuan utamanya adalah untuk menghindari persaingan dagang di antara pedagang Belanda. Seperti itu. Kemudian, nah, VOC ini mempunyai hak oktroy. Hak oktroy itu adalah hak istimewa yang diberikan pemerintah Belanda kepada VOC, hak khusus, hak istimewa. Nah, haknya adalah apa? Yang pertama adalah ini, berhak mencetak uang. Jadi VOC ini berhak mengeluarkan uang sendiri gitu. Kemudian ada hak memelihara angkatan perang. Kemudian hak memerintah daerah yang diduduki. Kemudian hak melakukan perjanjian dengan raja-raja. Hak melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah. Lalu hak mengangkat dan memberhentikan pegawai. Hak membentuk pasukan. Hak menyatakan perang atau damai. Dan hak membuat pengadilan sendiri. Itu adalah beberapa hak oktroy atau hak istimewa khusus yang diberikan kepada VOC dari pemerintahan Belanda di Indonesia. Tuh. Kemudian ini ada beberapa kebijakan VOC di Indonesia. Nah,
Di sini ada beberapa kebijakan VOC di Indonesia. Ini saya rangkum dari beberapa kebijakan-kebijakan di Indonesia. Untuk yang pertama, ini adalah kebijakannya adalah pelayaran Hongi atau Hongi Toxten. Pelayaran Hongi ini adalah pelayaran untuk mengawasi para pedagang. Nah, lebih-lebih ini di Maluku ya. Jadi di Maluku ini diterapkan seperti ini. Jadi pelayarannya itu dilengkapi dengan ini ya, angkatan perang gitu ya. Pelayarannya di sekitar pantai, kemudian mereka dilengkapi dengan angkatan perang dan tujuannya itu adalah untuk mengawasi para pedagang di Maluku atau khususnya Maluku ini ya, agar ini ya mereka tidak menjual rempah-rempah kepada pedagang lain gitu. Selain itu juga mengawasi para pedagang-pedagang lain gitu, para pedagang lain di luar di luar Belanda tentunya ya. Jadi untuk mengawasi perdagangan di daerah yang diawasi VOC itu gitu, untuk mengawasi para pedagang di bawah VOC maupun untuk mengawasi para pedagang asing lainnya. Ini ada pelayaran Hongi ini. Jadi kayak yang diterapkan, contohnya diterapkan di Maluku gitu ya. Jadi di Maluku itu dia VOC ini membantu Sultan Ba'abullah dalam mengusir Portugis dari Maluku. Makanya dia kemudian bisa menguasai Maluku dan akhirnya melakukan ini pelayaran Hongi di daerah Maluku. Kemudian selain pelayaran Hongi juga melakukan kontingenten atau kewajiban membayar pajak dalam bentuk hasil bumi gitu. Jadi rakyat wajib membayar pajak dalam bentuk hasil bumi. Kemudian yang ketiga adalah ekstirpasi atau menebang tanaman rempah-rempah penduduk agar produksi tidak berlebihan. Jadi tujuannya adalah ini untuk ini ya, agar harga di pasaran itu stabil. Harga rempah-rempah di pasaran stabil, maka diadakan namanya ekstirpasi atau menebang pilih. Jadi misal nanti ada jumlah tanaman yang lebih, maka tanaman itu akan ditebang gitu. Nih, agar produksi tidak berlebihan dan juga untuk menjaga kestabilan harga. Wah, sangat licik sekali. Jadi tidak mungkin harga rempah-rempah turun, yang ada akan naik terus gitu. Jadi harganya semakin mahal nanti. Kemudian selain itu juga melakukan monopoli. Monopoli ini adalah monopoli perdagangan, di mana maksudnya yaitu mereka dari VOC lah yang berhak menentukan jenis tanaman, kemudian menentukan daerah yang ditanami, menentukan luas tanah yang ditanami, dan juga menentukan harga jual tanaman rempah-rempah tersebut. Selain itu juga melakukan divide et impera atau politik adu domba. Wah, ini jelas sekali ya, ini banyak kerajaan-kerajaan di Indonesia yang dilakukan adu domba. Contohnya itu ini dulu ada Pajajaran yang diadu domba sama kalau nggak salah Kerajaan Demak ya. Tuh. Kemudian juga menerapkan Vesplits Leveranti atau pajak hasil bumi. Nah, pajak hasil bumi. Ini hampir sama dengan kontingen tadi ya, pajak hasil bumi. Kemudian juga melakukan Pringerstelsel. Pringerstelsel ini adalah menanam kopi di daerah Priangan. Tuh, jadi VOC menerapkan Pringerstelsel atau menanam tanaman kopi di daerah Priangan. Kemudian juga menjalin kerjasama dengan pemerintah tradisional untuk mempermudah menaklukkan wilayah. Ini beberapa kebijakan VOC di Indonesia. Kemudian selanjutnya adalah ini Gubernur Jenderal VOC. Oh iya, jadi kalau tadi kan ada namanya 7 tuan, 17 tuan gitu ya. Karena keberadaan VOC ini semakin besar di Indonesia, maka dibentuklah Gubernur Jenderal yang ditempatkan di daerah di Indonesia, di Hindia Belanda gitu, untuk mempermudah pengelolaan VOC di Indonesia. Makanya dibentuk Gubernur Jenderal ini. Nah, ada Gubernur Jenderal pertama ialah Peter Booth.
Nah, Peter Booth ini dilantik pada 1610 sampai dengan 1614 sebagai Gubernur Jenderal pertama. Jadi misi pertamanya adalah untuk menciptakan monopoli perdagangan di Nusantara. Kemudian juga mendirikan markas VOC di Ambon, Banten, dan Batavia. Ya, jadi selain membangun pos di Banten maupun di daerah Maluku, juga mengadakan monopoli tadi, mengadakan perjanjian-perjanjian dan berusaha mempengaruhi penguasa-penguasa khususnya di daerah Maluku Peter Booth ini. Kemudian dia juga berusaha untuk memasuki wilayah Jayakarta dan menjalin hubungan baik dengan penguasa Jayakarta serta membeli tanah seluas 50 kali 50 fadem. Jadi satu fadem itu adalah 182 cm di Jayakarta, dan tanah ini nanti akan menjadi cikal bakal kota Batavia, walaupun nanti ada perebutan dulu ya, ada perebutan wilayah dulu dengan Banten, dan barulah Jayakarta jatuh ke tangan Belanda menjadi Batavia nanti oleh Gubernur Jenderal J.P. Koen nanti. Nah, setelah Peter Booth digantikan oleh Gerald Reynes, kemudian digantikan oleh Lawrence Railes, dan kemudian barulah J.P. Koen ini. Nah, J.P. Koen ini yang berhasil merebut kota Jayakarta dari Kesultanan Banten. Kemudian dari kota Jayakarta itu dibangunlah kota Batavia. Nah, kemudian markas VOC yang awalnya tadi di daerah Ambon kemudian diganti ke Batavia karena menurut J.P. Koen ini Batavia ini letaknya lebih strategis untuk dijadikan sebagai markas. Selain itu juga melakukan ekstirpasi dan pelayaran Hongi. Ini kebijakan yang dilakukan oleh J.P. Koen. Kemudian ada keberhasilan VOC. Apa aja keberhasilannya? Jadi VOC ini karena ini ya kantor dagang dengan manajemen pengelolaan yang cukup baik, sehingga VOC ini mulai mengalami perkembangan yang cukup pesat gitu ya. Jadi mulai mengalami perkembangan yang cukup pesat di Indonesia. Dan mulailah menjadi kantor dagang yang cukup besar di Indonesia gitu. Nah, pada tanggal 1641 berhasil menguasai Malaka, menggantikan Portugis. Dan setelah menguasai Malaka juga menguasai Aceh gitu ya. Wah, kalau di Aceh apalagi Malaka sebagai bandar dagang dan juga Aceh sebagai daerah penghasil lada terbesar, jadi cukup lumayan mereka. Kemudian 1667 VOC mengalahkan Hasanuddin dan menguasai Makassar, bahkan hingga ke Kalimantan hingga ke seluruh Papua. Kemudian ini ya, karena saking besarnya cakupan dagang di VOC ini, jadi cakupannya itu tidak hanya di Indonesia, bahkan VOC hampir mencakup di daerah Asia gitu. Sehingga di sini dari VOC ini mempunyai pengelompokan terhadap kantor dagang atau daerah dagang VOC. Yang pertama adalah yaitu kegiatan dagang karena merebut suatu daerah. Jadi ini contohnya itu ada di daerah Kepulauan Banda dan Taiwan. Kemudian kegiatan dagang berdasarkan perjanjian eksklusif. Contohnya itu ada dengan Sultan Ternate dan masyarakat Ambon. Kemudian juga ada kegiatan dagang yang dilaksanakan setelah ada kesepakatan dengan raja dengan asas sama tinggi sama rendah atau kesetaraan. Jadi perjanjian yang sama-sama menguntungkan antara pihak VOC dan juga pihak penguasa. Jadi setara kedudukannya. Kemudian pada 1669, VOC ini menjadi perusahaan dagang terkaya sepanjang sejarah. Bahkan dia mempunyai kurang lebih 150 kapal dagang, 40 kapal perang, dan 50.000 pekerja, serta 10.000 tentara. Nah, jadi kekayaannya sangat luar biasa sekali ini VOC. Kemudian runtuhnya VOC. Ada beberapa penyebab runtuhnya VOC di Indonesia. Yang pertama, karena pegawai VOC banyak yang melakukan korupsi, terutama setelah melihat keuntungan luar biasa dari monopoli perdagangan. Jadi banyak pegawai-pegawai VOC yang melakukan korupsi. Selain itu, karena ini ya, para pegawainya itu juga banyak yang
berkehidupan mewah, berpola hidup mewah. Jadi sehingga sangat boros sekali dan mereka akhirnya melakukan korupsi. Tuh. Kemudian yang kedua adalah banyaknya cabang dan kantor dagang, banyak pula biaya yang dikeluarkan untuk menggaji pegawai. Karena banyak kantor cabang, banyak kantor dagang, maka butuh banyak pegawai pula dan juga butuh gaji yang cukup banyak pula. Nih, karena tadi udah ada korupsi di